Halo, selamat siang teman-teman FB semua. Berjumpa lagi dengan saya Hendy. Kali ini saya akan membawakan tentang seri renungan 3 pendakian yang saya beri nama Praktikos, Teoretikos, dan Gnostikos. Saya akan menjelaskan ketiga istilah ini, tetapi beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang renungan ini adalah tujuannya pertama memang ingin membagikan, share tentang bagaimana spiritualitas awal-awal yang banyak ditekuni oleh para biarawan. Saya akan banyak mengutip atau men-share apa yang dikatakan oleh bapak-bapak Padang Gurun dan juga dari spiritualitas Filokalia. Apa yang diceritakan, yang diajarkan oleh para biarawan atau para bapak-bapak Padang Gurun dan juga bapak-bapak gereja, khususnya di dalam tulisan Filokalia. Baik, sebelum saya memasuki isi renungan saya yang kali ini saya beri judul Pencarian Jiwa, saya akan menjelaskan apa sih artinya praktikos, teoretikos, dan gnostikos ini. Nah, ketiga hal inilah nanti yang akan mendasari isi renungan saya tentang renungan-renungan praktis ya yang bisa saya bagikan supaya ini menjadi satu kekuatan bagi jiwa kita untuk selalu bisa menghadapi segala macam tantangan kehidupan yang berat, apalagi di saat-saat sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan renungan seperti ini sebetulnya juga bisa dipelajari siapa saja ya yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan dan terus mau berjuang di dalam kehidupan masa-masa sulit seperti ini. Kiranya renungan ini memberkati semua teman-teman FB semua dan siapapun yang menontonnya. Baik, saya mulai tentang praktikos, teoretikos, dan gnostikos. Ketiga istilah ini memang sering digunakan oleh para penulis atau para spiritual, pencari spiritual paling awal masa-masa kekristenan. Misalnya di abad ketiga dan keempat yang banyak dipelajari atau digumuli oleh para spiritual, para rohaniawan yang khususnya di daerah Mesir, Syria, Antioquia, Kapadokia, kira-kira abad ketiga, keempat, dan kelima. Atau yang biasanya sekarang kita sebut sebagai mereka adalah para bapak Padang Gurun atau ibu Padang Gurun. Karena mereka menjalani satu kehidupan asketis, satu kehidupan yang membiara, kehidupan pertapaan yang sungguh-sungguh mencari Allah di Padang Gurun maupun di gua-gua, di biara-biara di daerah Mesir, daerah Syria yang memang banyak padang gurun. Baik, para penulis paling awal cenderung memang membagi ajaran spiritual mereka ke dalam 3 kategori dasar yang sesuai tahap-tahap pencarian atau pendakian. Karena renungan saya banyak mengutip atau berisi ajaran-ajaran mereka, sehingga saya memberikan judul ini adalah renungan tentang 3 pendakian atau praktikos, teoretikos, dan gnostikos. Pertama, oleh para biarawan muda yang berjuang beberapa tahun, mereka biasanya suka menyusun dengan paragraf pendek atau tulisan-tulisan pendek, sehingga atau perkataan-perkataan pendek. Nanti di dalam seri renungan ini akan ada banyak perkataan-perkataan pendek yang akan saya bagikan, atau pergumulan mereka, pengalaman-pengalaman hidup mereka yang mereka tulis, yang dimasukkan, ditulis, dipelajari di dalam hati, direnungkan berulang-ulang selama sehari atau bahkan seminggu, sampai ada yang memang bentuknya panjang, ya. Mereka hafalin, terus mereka ungkapkan itu di dalam batin,
supaya menjaga pikiran mereka. Praktik seperti ini itu juga diadopsi sehubungan dengan mereka juga menghafal ya teks-teks di dalam kitab suci seperti Mazmur. Nah, teks-teks Alkitab sering disebut dalam tulisan-tulisan para biarawan atau monastik ini. Mereka mencari tahu ya bahwa para biarawan ini selalu mengutip versi dari Yunani Septuaginta ya, baik itu untuk Perjanjian Lama dan juga terjemahan kitab suci yang pada umumnya digunakan pada saat itu, yaitu Septuaginta. Kemudian para biarawan ini juga sering mendalami teks ya, selain tadi pengalaman hidup mereka, tapi juga mendalami teks-teks kitab suci dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan mereka juga memberikan terjemahan yang tepat dari teks yang dimaksud. Hal ini menjadi satu tanda bahwa ketika mereka mengutipnya, terus mereka menghafalnya, mengulang-ulang terus di dalam mulut mereka, di dalam hati mereka, bahkan di mana saja mereka berada. Banyak para biarawan atau para rohaniawan, para bapak padang gurun hampir menghafal ya kitab Mazmur. Nah, tadi saya katakan ada paragraf pendek ya atau tulisan-tulisan pendek, cerita-cerita pendek yang mereka hafal, yaitu di dalam bahasa Yunani itu sering disebut kephaleia. Nah, kephaleia itu berarti artinya judul teks atau bab-bab ya. Koleksi kephaleia monastik ini kemudian sering disebut buku dari bab-bab atau senturi gitu ya. Biasanya ada poin-poin pendek atau bab-bab pendek begitu. Nah, kumpulan kephaleia ini bisa dibagi tiga. Yang pertama itu sering disebut pengajaran praktikos. Nah, praktikos ini berarti adalah satu tahap dasar atau tahap latihan hal-hal mendasar yang menjadi teknik dan persiapan dalam kehidupan doa dan pencarian rohani. Hal ini berkaitan dengan perhatian yang disiplin, keterampilan untuk meneliti jalan-jalan yang seringkali rumit, sehingga membentuk jiwa sang pencari Allah. Praktikos ini merupakan latihan disiplin dasar seperti berdoa, hening, ya, dan berjaga-jaga, ya. Dan praktikos ini adalah keyakinan yang kuat dari para biarawan atau para rohaniawan Bapak Padang Gurun. Nah, apa yang mereka yakini bahwa jiwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa penguasaan pengetahuan tentang diri batinia diperlukan sebelum seseorang dapat membedakan cara kerja yang lebih misterius dari Roh Kudus dalam satu kehidupan batin mereka. Kata praktikos ini tadi selain latihan dasar atau disiplin rohani, ini juga berarti satu pemetaan kehidupan batin dari kehidupan biarawan sebagai tahap pertama dalam perjalanan rohani. Jadi pendakian pertama itu adalah praktikos atau tahap pertama dalam perjalanan rohani. Nah, kata ini diambil dari bahasa Yunani praktikos yang berarti studi tentang jiwa atau batin. Nah, kita tahu bahwa kemajuan di abad ke-20, abad 21 itu sangat mengesankan, terutama di dalam hal pemahaman psikologis jiwa manusia. Nah, ini semakin membawa kita dalam pemahaman psikologis ini adalah pentingnya mencari akan ketenangan batin, integritas, stabilitas jiwa. Nah, ini sebetulnya sudah digumulkan ribuan tahun yang lalu oleh para biarawan atau para Bapak Padang Gurun. Selain itu, meskipun praktikos ini sangat fundamental bagi
orang Kristen mula-mula, praktikos ini hanyalah tahap pertama dalam pendakian yang semakin naik atau semakin transenden. Praktikos ini harus naik pada level atau pendakian yang kedua, dia tidak boleh hanya berhenti di situ. Nah, tahap kedua setelah praktikos itu adalah teoretikos. Ini adalah istilah teknis yang artinya melihat. Ya. Teoretikos itu berarti melihat. Dan ini merujuk pada keadaan spiritual ketika dasar-dasar disiplin moral dan asketik telah dapat diterima. Atau tadi praktikosnya itu sudah bisa berjalan dengan mapan gitu. Setelah pelajaran praktikos terserap, para pendaki spiritual beralih untuk mencari bimbingan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan batin. Nah, biasanya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itulah akan diselesaikan dalam tahap yang kedua, yaitu teoretikos. Jadi tahap kedua berfokus pada masalah apa yang berulang kali menghentikan mereka dari kemajuan. Tingkat teoretikos itu adalah seperti tahap perkembangan dalam karir seorang musisi ketika latihan dasar telah selesai, tetapi pemain itu ingin menerobos keluar dari batasan tekniknya untuk mencapai tahap kemampuan yang lebih tinggi. Apa yang menghalangi mereka untuk maju dan menjadi semakin bersinar? Nah, tahap teoretikos inilah menyelidiki masalah ini dari berbagai sudut. Misalnya, tahap berdoa, tahap mencari Allah dalam keheningan. Nah, itu biasanya akan banyak mengalami kesulitan, ya. Nah, itu diselesaikan di dalam tahap teoretikos. Mereka akan melihat segala sudut apa yang menjadi penghalang mereka untuk maju di dalam berdoa. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan spiritual mereka. Nah, itu semua diselidiki di tahap yang kedua. Selain teoretikos, para biarawan ini atau spiritualitas rohaniawan Bapak Padang Gurun ini tidak berhenti sampai mencari solusi. Tetapi ketika solusi itu ditemukan, mereka mengalami namanya yang tahap ketiga, ya, dari kehidupan monastik ini, yaitu yang disebut dengan tahap gnostikos. Ini adalah tahap di mana para biarawan itu sudah terlatih, ya, sudah berpengalaman. Jadi mereka sudah bisa menembusin bukan hanya level melihat, tetapi level gnostikos, yang artinya ini level mengetahui atau memahami. Nah, gnostikos itu berarti satu keadaan mengerti atau memahami sesuatu. Sejak akhir abad ketiga dan seterusnya, ketika tulisan-tulisan gnostik, ya, telah dikesampingkan oleh para pemimpin gereja dan para teolog, gnostikos, istilah ini digunakan sebagai istilah teknis, ya, dalam literatur monastik untuk menghubungkan spekulasi spiritual dan refleksi terhadap misteri yang lebih tinggi. Banyak dari risalah gnostikos, ya, belakang ini juga banyak yang hilang atau banyak yang dihancurkan, ya. Tapi beberapa bab gnostikos ini selamat, ya. Oleh karena itu memang banyak tulisan dari Bapak-bapak Padang Gurun itu yang tidak terkumpul, ya, atau ada yang banyak yang hilang begitu. Nah, salah satu ahli yang terkenal, ya, misalnya dari Benedict Ward, ya, John Wortley, itu banyak mengumpulkan tulisan-tulisan dari bapak-bapak atau ibu-ibu Padang Gurun. Nah, gnostikos ini berarti adalah para biarawan itu sudah lebih maju menjaga agar tradisi kebijaksanaan spiritual mereka itu tetap hidup, ya, terlepas dari semua
penentang masalah yang mereka hadapi, ya. Gnostikos ini sudah mencapai namanya level mereka sudah bisa melihat Allah, ya. Nah, kalau tahap praktikos itu tahap mendaki tangga yang pertama, berarti melatih hal-hal kerohanian dasar seperti berdoa, berpuasa, ya, berkontemplasi. Kemudian tahap teoretikos mereka mulai bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektif Allah, melihat hidup ini bukan lagi dari perspektif diri mereka atau dari perspektif dunia, tapi dari kacamata atau dari pengertian kacamatanya Allah atau pengertiannya Allah. Mereka bisa melihat alam ini, mereka bisa melihat kehidupan mereka, mereka bisa melihat sesama mereka dari sudut pandang Allah atau kacamata Allah. Itu teoretikos. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah gnostikos. Mereka melihat bukan lagi hanya melihat segala sesuatu dari Allah, tetapi mereka sudah mencapai kesucian batin, yaitu mereka sendiri bisa melihat Allah. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, orang yang dalam keadaan suci hatinya itu adalah bukan otomatis, tetapi harus dicapai melalui tangga-tangga pendakian spiritual ini. Nah, tahap pendakian yang tertinggi, tangga yang tertinggi itulah yang disebut dengan gnostikos, dalam keadaan yang hati yang bersih, yang suci, yang murni, yang sudah bisa melihat Allah itu sendiri. Nah, seperti apa kevalaya tadi atau tulisan paragraf pendek mereka? Nah, seri-seri renungan seperti ini akan saya bagikan melalui Facebook Live ini, ataupun nanti akan saya share di channel YouTube saya. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai dari seri atau pendakian yang pertama, yaitu praktikos. Renungan hari ini pendakian yang pertama atau praktikos yang pertama ini saya beri judul pekerjaan jiwa. Pertama saya mengutip dari Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan, tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini perkataan Yesus sendiri. Kita tidak akan diselamatkan melalui doa saja, tapi kita harus bersatu dengan doa yang menggenapi atau yang melakukan kehendak Allah. Kita tidak bisa hanya berkata, Tuhan, Tuhan. Ya, kita tidak hanya diselamatkan melalui perkataan Tuhan, Tuhan saja. Tapi perkataan itu, doa itu harus bersatu dengan doa yang menggenapi, yang melakukan kehendak Allah. Semua yang ada pada setiap orang sesuai dengan panggilan dan cara hidupnya, dan doa itu harus memiliki subjek yang utama, yaitu permintaan agar Tuhan memampukan kita untuk tidak menyimpang dari kehendaknya yang suci. Sebaliknya, dia yang bersemangat untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam segala hal memiliki keberanian dalam doa di hadapan Tuhan dan jalan masuk kepada tata kudusnya. Selain itu, doa yang tidak disertai dengan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan seringkali tidaklah benar. Doa yang bagus di permukaan hanya bacaan eksternal, di mana disfungsi moralnya disembunyikan atau dibalut dengan banyak kata seperti kabut. Namun pikiran sebenarnya tidak teratur dan mengembara. Keduanya baik, ya. Baik doa maupun perbuatan harus dibuat sinkron melalui praktik kebajikan dan kesalehan. Maka hidup kita akan berbuah dan menarik minat orang banyak untuk mencicipi buah tersebut. Sehingga banyak orang yang boleh mengenal rasa buah itu. Dan pada akhirnya banyak orang yang boleh memuliakan Allah lewat hidup kita. Nah, saudara-saudara semua,
Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan, tidak semua orang yang berkata kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini artinya menuntun kita kepada tangga yang pertama bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berlatih berdoa, Tuhan, tetapi juga punya praktikos yang lain, yaitu perbuatan. Nah, doa dan perbuatan itu harus sinkron. Inilah praktikos atau latihan disiplin, atau seringkali Bapak Filokalia itu sebut sebagai kebajikan pertama yang harus dimiliki, yaitu berdoa, mengisi hati, kemudian apa yang terisi di dalam hati itu dikeluarkan dalam wujud satu perbuatan atau tindakan-tindakan yang melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, artinya praktikos yang harus kita kerjakan itu adalah doa dan perbuatan benar-benar sinkron, benar-benar terwujud melalui praktik kebajikan, kesalehan hidup kita. Bapak Filokalia yang bernama Maximus the Confessor, dia mengatakan, stop pleasing yourself and you will not hate your brothers. Stop loving yourself and you will love God. Yang artinya, berhentilah menyenangkan dirimu sendiri, mencari kesenanganmu sendiri. Maka kamu akan berhenti membenci, atau kamu tidak akan membenci saudaramu. Berhentilah mengasihi dirimu sendiri, maka kamu akan mengasihi Allah. Nah, ini adalah satu kutipan praktikos yang pendek, yang seringkali dihafal, satu kefalaya, satu kutipan singkat yang seru, yang mesti kita hafal. Seperti yang dilakukan oleh para biarawan di Mesir atau di Syria pada abad keempat atau kelima. Nah, kita juga perlu, bagaimana kita mau berdoa dan doa kita itu menjadi satu perbuatan yang menggenapi kehendak Tuhan. Nah, para Bapak Padang Gurun mengajarkan kepada kita, kita mesti praktikos. Salah satunya adalah dengan kita menghafal kutipan-kutipan pendek seperti itu. Ya, jadi saya ulangi seperti yang dikatakan oleh Maximus, berhentilah menyenangkan dirimu sendiri, maka kamu akan tidak akan membenci saudaramu. Berhentilah mengasihi dirimu sendiri atau mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan mengasihi Allah. Nah, inilah isi doa yang harus kita hafal, yang harus kita daraskan setiap hari, mengingatkan kita. Lalu doa ini harus menjadi praktikos, menjadi pekerjaan jiwa kita yang baik, yang akan menyelamatkan kita. Saya akan cerita satu cerita yang menarik dari Bapak Padang Gurun ini, ya, ini praktikos bagi kita. Ada seorang saudara datang menanyai salah seorang Bapak Padang Gurun yang bernama Theodor dari Verme. Dia bertanya begini kepada Abah Theodor, apa pekerjaan dari jiwa yang sekarang kita anggap sebagai ketaatan? Dan apa itu ketaatan? Dan yang sekarang kita anggap sebagai hal yang penting. Lalu Abah Theodor berkata, segala sesuatu yang Anda lakukan sebagai perintah Tuhan adalah pekerjaan jiwa. Tetapi untuk bekerja dan mengumpulkan kebajikan bersama-sama berdasarkan motivasi pribadi, motif-motif tersembunyi yang jahat, bukanlah sebuah ketaatan. Kemudian saudara itu berkata lagi, tolong jelaskan hal ini kepadaku, Abah. Lalu Abah Theodor berkata, seandainya kamu mendengar bahwa saya sakit dan kamu hendak menjenguk saya, lalu Anda berkata pada diri sendiri nih, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya sekarang dan pergi menjenguk Anda?
Saya rasa lebih baik saya selesaikan pekerjaan saya dulu, baru kemudian saya pergi. Kemudian ide lain lagi muncul, dan mungkin Anda tidak pernah pergi mengunjungi saya. Atau lagi ada orang lain yang berkata kepada Anda, tolong bantu saya, saudara. Dan lalu kamu berkata, haruskah aku meninggalkan pekerjaanku sendiri dan pergi lalu membantu dia? Jika Anda tidak pergi, kata Abah Theodor, Anda mengabaikan perintah Tuhan yang merupakan pekerjaan jiwa. Dan Anda melakukan pekerjaan tangan yang lebih rendah. Nah, apa itu pekerjaan jiwa? Abah Theodor mengatakan, pekerjaan jiwa itu adalah pekerjaan yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih rendah. Nah, tadi ditanya, saya ada yang sakit ini. Lalu kita seringkali beralasan, nantilah pekerjaan saya lebih penting. Pekerjaan yang lain saya tunda dulu. Nah, padahal pekerjaan jiwa itu adalah menuntut kita, bukan hanya untuk menyenangkan diri kita, tetapi bagaimana itu menyenangkan Tuhan. Ya, seringkali godaan ataupun halangan-halangan untuk kita mau melakukan pekerjaan jiwa itu seringkali terjadi. Begitu juga dengan seperti yang saya alami. Ketika saya hendak duduk untuk membaca firman atau berdoa, seringkali banyak gangguan-gangguan pikiran yang datang sehingga sibuk sana-sini. Nah, begitu juga ada satu kebajikan yang ingin saya lakukan. Misalnya saya ingin menelepon, ini ada orang teman saya yang minta sharing ya tentang pergumulan keluarganya, hidupnya. Tapi kadang-kadang saya selalu beralasan, saya ngomong sama diri saya, pekerjaan saya jauh lebih penting dulu. Lalu setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya punya banyak waktu ini untuk menelepon dia. Tetapi selalu lagi ada ide lain yang muncul atau ada pekerjaan lain yang muncul. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya ya saya lupa lah. Saya mengabaikan orang itu. Dan akhirnya ketika saya membaca praktikos ini, saya ditegur sama Tuhan. Ya, bahwa saya mengabaikan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan jiwa ini, tapi saya melakukan pekerjaan tangan yang lebih rendah. Nah, mungkin kita sering menghadapi masalah seperti itu, ya. Dan kita tahu, kita harus menyadari bahwa itu sebetulnya adalah satu tipu daya dari iblis untuk menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Rasul Paulus berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Nah, saya merenungkan perkataan Paulus yang pendek ini kepada Timotius. Hai Timotius, kamu manusia Allah. Sebab itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tapi sisi lain, jauhilah hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyenangkan dirimu, hal-hal yang hanya mengasihani diri sendiri. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, jika kita ingin mengerjakan pekerjaan jiwa, atau tadi ya, mengerjakan doa kita yang melakukan kehendak Allah, maka pekerjaan jiwa kita harus dikerjakan, harus dilandaskan pada kehendak Allah itu. Apa kehendak Allah itu? Yaitu keadilan, kasih, kesetiaan, kesalehan, kesabaran, dan kelembutan. Pekerjaan jiwa seperti ini akan menghentikan keegoisan kita. Dan kita mulai perlahan akan mengasihi Allah kita. Seorang saudara menanyain seorang abah dengan mengatakan, pekerjaan apa yang baik yang harus saya lakukan supaya saya selamat, abah? Lalu abah itu menjawab,
Tuhan tahu apa itu pekerjaan yang baik. Saya pernah mendengar bahwa ada salah seorang pernah bertanya kepada Aba Nisterus Agung, yaitu sahabat dari Aba Antoni, dengan satu pertanyaan begini, pekerjaan baik apa yang bisa saya lakukan? Lalu Aba Nisterus itu berkata kepadanya, bukankah semua pekerjaan itu baik? Bukankah semua pekerjaan baik itu sama? Alkitab berkata bahwa Abraham penuh keramahan dari Allah. Alkitab berkata bahwa Abraham penuh keramahan dan Allah menyertai dia. Daud yang rendah hati dan Allah juga menyertai dia. Elia menyukai kedamaian batin dan Allah juga menyertainya. Jadi, lakukanlah pekerjaan apa saja yang jiwa Anda inginkan sesuai dengan kehendak Allah dan senantiasa jaga hati Anda. Maka itu adalah pekerjaan jiwa Anda yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, begitu kata Aba Nisterus. Nah, teman-teman semua, pekerjaan jiwa yang baik adalah satu pekerjaan yang kita tidak bisa anggap remeh, ya. Itu adalah satu pekerjaan yang kita harus konsisten kerjakan. Ada salah satu biarawan bertanya kepada Aba Nistero. Dia berkata, siapapun yang duduk dalam keheningan dan diam telah lolos dari 3 peperangan, yaitu mereka yang mendengar, berbicara, dan melihat. Maka hanya ada satu perang yang tersisa untuk bertarung, dan itu adalah pertarungan untuk hatimu sendiri. Ya, nah ini adalah perkataan dari Bapak Antoni atau Antonius Agung. Ya, yaitu kalau kita bisa melakukan pekerjaan jiwa ini, ya kita punya 3 peperangan, yaitu mendengar, berbicara, dan melihat. Mendengar itu satu peperangan, berbicara itu satu peperangan, melihat. Tetapi ketika kita bisa mendiamkan itu, mengheningkan itu, maka pertempuran yang tersisa adalah di dalam hati. Nah, teman-teman semua, ada beberapa yang sudah saya sharekan di sini, ya, tentang pekerjaan jiwa. Nah, kita akan maaf ya, ini baterai saya cas dulu. Kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Beberapa hal yang saya sampaikan, ya, kefalaya yang mungkin perlu kita hafalkan di sini adalah seperti dari Maximus, ya, stop pleasing yourself and you will not hate your brothers. Stop loving yourself and you will love God. Nah, ini satu kefalaya yang baik yang perlu kita hafalkan. Lalu kutipan dari Rasul Paulus, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, lalu yang ketiga, pekerjaan apa yang baik yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan jiwa yang Anda inginkan sesuai dengan kehendak Allah dan senantiasa jaga hati Anda. Jaga hati kita dari peperangan apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Itu adalah satu peperangan batin yang harus kita menangkan. Ya. Lalu yang terakhir adalah
lakukan pekerjaan jiwa itu terlebih dahulu daripada kita mengabaikan perintah Tuhan, ya. Jangan sampai kita digoda atau ditutupi oleh hal-hal yang tidak baik dari si jahat. Nah, 3 renungan seri yang pertama ini dari 3 pendakian ini, yaitu Praktikos, Teoretikos, dan Gnotikos, akan saya lanjutkan pada esok hari, ya. Beberapa seri ke depan, beberapa renungan ke depan, kita akan fokus kepada Praktikos dulu, ya. Hari ini kita belajar tentang doa, ya, dalam Matius 7 ayat 21. Tapi doa itu harus diwujudkan dalam satu pekerjaan jiwa yang baik. Ya, bagaimana kita melakukannya? Ya, kita mencoba untuk terus melakukan kefalaya itu, menghafal, melakukan setiap hari apa yang kita hafal dan kita lakukan. Dan itulah praktikos yang kita mesti jalani. Ya, satu poin penting yang ingin saya tekankan kembali adalah sebelum saya menutup renungan ini adalah kita melakukan satu pekerjaan jiwa yang baik pada hari ini, luangkan waktu yang ada, misalnya kita ada di rumah seperti masa-masa pandemi ini, luangkan waktu, ya, untuk mendengar Tuhan dalam doa, kemudian coba hafal satu doa yang kita ucapkan. Saudara bisa ambil kefalaya yang saya bagikan hari ini atau praktikos yang saya bagikan hari ini, ya. Misalnya stop pleasing yourself, berhentilah mengasihi dirimu, maka kamu tidak akan membenci saudaramu. Nah, coba itu direnungkan, dihafalin. Lalu lakukan pekerjaan itu, pekerjaan jiwa itu. Mungkin kita harus mulai menelepon seseorang, atau mengampuni seseorang, atau berbicara kepada seseorang, ya, berkomunikasi dengan siapapun dia. Ya, mungkin selama ini kita bermusuhan atau berjauhan. Apapun hal yang baik bisa kita kerjakan, ya. Apapun pekerjaan jiwa, pekerjaan yang baik harus kita kerjakan. Prinsipnya adalah pekerjaan jiwa itu dilandasi oleh keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Kiranya ini praktikos pertama yang coba kita kerjakan hari ini, dan sampai ketemu pada esok hari, seri pengajaran atau seri renungan 3 pendakian, Praktikos, Teoretikos, dan Gnotikos. Sampai jumpa besok.